Baik, saya uli dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita masih dalam mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Elemen kedua, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, tools pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, optimalisasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis, budaya kerja, dan eco-green, ramah lingkungan. Sahabat sekalian, kita masuk pada materi ke-6, yaitu jenis fasilitas kantor. Dengan pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu pengertian fasilitas. Yang kedua adalah pengertian fasilitas kerja. Ketiga, pengertian fasilitas kantor. Dilanjut macam-macam fasilitas kantor, dan yang terakhir kita akan membahas fasilitas kerja yang wajib untuk karyawan. Sobat sekalian, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian fasilitas. Seperti yang kita ketahui, setiap kantor tentu membutuhkan beberapa fasilitas kerja untuk menunjang kinerja karyawannya. Dalam materi ini kita akan belajar mengenai manfaat dan macam-macam fasilitas kerja yang dibutuhkan karyawan di kantor. Nah, di sini dijelaskan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat melancarkan dan memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha. Jadi, fasilitas di sini merupakan komponen pendukung yang dapat memudahkan kegiatan manusia dan sifatnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua negara di dunia pasti akan memberikan fasilitas terbaik untuk warganya, baik itu untuk kegiatan belajar, kemudian kegiatan mengajar, sekolah, perkantoran, kesehatan, maupun fasilitas umum yang bisa dipenuhi baik secara fisik maupun non-fisik. Pada dasarnya, sebuah fasilitas diberikan untuk memudahkan segala urusan manusia, namun akhir-akhir ini fakta yang ada justru tidak semua fasilitas digunakan dengan baik, dan bahkan ada yang malah dirusak. Oleh karena itu, penting bagi kita selaku warga negara yang baik untuk ikut menjaga dan merawat semua fasilitas yang telah disediakan agar tetap bisa digunakan secara terus-menerus dengan baik. Selanjutnya, pengertian fasilitas kerja menurut beberapa ahli. Fasilitas kerja adalah fasilitas pendukung dalam aktivitas fisik suatu kantor atau organisasi dan sedang digunakan dalam kegiatan normal kantor, memiliki masa manfaat yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa depan. Itu menurut Aulia dan Artaya 2019. Adapun menurut Munir menyebutkan bahwa fasilitas adalah
segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Yang ketiga, menurut Aditya Irawan, tersedianya fasilitas kerja yang dapat diakses dengan mudah dan tidak terbatas akan memaksimalkan hasil kerja pegawai serta penyelesaian kerja dalam waktu yang lebih cepat. Itu menurut beberapa ahli. Ada banyak sekali pendapat ahli mengenai pengertian fasilitas kerja. Kita ambil 3 saja untuk kita pahami dan kita gali lebih dalam lagi. Kemudian setelah membahas fasilitas, kemudian fasilitas kerja, kita masuk ke pengertian fasilitas kantor. Sahabat sekalian, fasilitas kantor adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan serta sebagai sarana pendukung aktivitas perusahaan itu sendiri. Adapun fasilitas kantor mencakup sarana, segala sesuatu yang dibutuhkan pekerjaan kantor termasuk alat, bahan, perabotan, perbekalan dan sebagainya. Dan prasarana yaitu segala sesuatu yang statis seperti bangunan, taman, gedung, tempat parkir, kantin dan lain-lain, sehingga bisa memudahkan karyawan dalam menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Sahabat sekalian, adapun beberapa macam contoh fasilitas kantor yang bisa kita jumpai, yaitu meliputi alat komunikasi seperti smartphone, telepon, internet, fax, tablet, intercom dan lain-lain. Dan juga berupa mesin-mesin kantor, laptop, komputer, printer, mesin fotokopi dan lain-lain. Kemudian perlengkapan kantor, pulpen, pensil, penggaris, tinta, klip, penjepit, amplop, stapler dan lain-lain. Kemudian ada yang berupa perabotan kantor meliputi kursi, meja, rak, sofa, AC, layar proyektor dan lain-lain. Dan masih banyak lagi fasilitas kantor yang perlu kita sediakan dalam suatu kantor. Kemudian selain itu kita juga harus menyediakan fasilitas kerja untuk karyawan. Nah, di sini yang pertama adalah WiFi. Hampir semua pekerjaan yang dilakukan karyawan di bidang apapun di tahun 2002 ini pasti membutuhkan akses internet, seperti untuk mencari informasi, mengakses data pekerjaan secara online dan berkomunikasi. Sehingga WiFi adalah salah satu fasilitas yang wajib diberikan kepada karyawan sebagai penunjang utama dalam pekerjaan mereka. Kemudian akses 24/7, artinya di sini waktu kerja tradisional pukul 9 pagi hingga 5 sore ini mulai memudar. Sekarang orang-orang di berbagai belahan dunia beradaptasi dengan cara kerja baru. Pola tersebut memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan komitmen yang berbeda dalam hidup, sehingga waktu bekerja seorang menjadi lebih bervariasi. Dengan cara baru ini, sebuah kantor sebaiknya memberikan akses untuk bekerja dan membuka kantor setiap hari selama 24 jam. Sehingga karyawan bisa datang dan pergi, bekerja lebih awal atau lebih lambat tergantung preferensi mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah meeting room. Setiap kantor setidaknya membutuhkan 1 atau 2 ruang tempat kegiatan rapat. Nah, ruangan ini berfungsi sebagai tempat diskusi proyek, wawancara hingga pengarahan tim. Ruangan meeting berfungsi sebagai tempat pribadi di mana orang dapat bertemu dan mendiskusikan proyek rahasia tanpa harus diketahui oleh seluruh karyawan di kantor. Hal ini membuat kebutuhan ruang rapat menjadi sangat penting. Kemudian dapur. Nah, dapur adalah fasilitas yang penting lainnya yang dibutuhkan setiap kantor, karena karyawan pasti butuh makan. Dengan adanya fasilitas dapur,
karyawan jadi punya pilihan untuk membawa makanan sendiri atau membuat makanan dengan cepat. Kemudian beberapa fasilitas penunjang lainnya berupa lemari es, freezer, kemudian pemanggang roti, hingga mesin pembuat kopi itu juga penting untuk disediakan. Selanjutnya adalah tempat istirahat. Nah, ini sangat penting untuk ruangan yang dikhususkan untuk memberikan karyawan sedikit waktu untuk beristirahat atau bersantai sejenak saat mulai merasakan penat. Karyawan yang mendapat cukup istirahat dapat mengurangi tingkat stres, menyegarkan pikiran, serta mengatur ulang pikiran mereka untuk langkah pekerjaan selanjutnya. Kemudian printer, nah di sini di zaman digital seperti sekarang tetap ada beberapa dokumen yang perlu dicetak sehingga printer tetap menjadi kebutuhan. Selanjutnya adalah kita perlu menyediakan WC dan kamar mandi. Ini adalah fasilitas dasar paling penting dan wajib dimiliki oleh sebuah kantor demi menjaga kesehatan para karyawan yang harus cukup terhidrasi, terutama di ruangan ber-AC. Kemudian selanjutnya juga WC sangat dibutuhkan karena mereka akan minum banyak air ya. Namun harus bersih dan perlu diperbanyak agar mudah diakses. Baik, sahabat sekalian, itu penjelasan mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang jenis fasilitas kantor. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami, kemudian bisa digali lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.